warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alam, al-aliyyil azimil karimil salam, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi min jami'il atham. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi ittasafa bihi min sifatil jalali wal ikram, wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan arju biha al-fawza bidaris salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil anam. Salawatullahi wa salamu ala khairil anam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Wa sallama tasliman katsira. Fa ya ikhwatal iman, usikum wa iyaya bittaqwallah wa tubu ila Allah min jami'iz dzunubi wal atham. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Di siang hari ini kita dihadirkan dengan iman kita, dengan Islam kita, dengan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Langkah kaki kita terasa ringan ke rumah Allah ini, yaitu masjid yang merupakan tempat paling mulia di muka bumi ini. Kita tingkatkan juga ketakwaan kita kepada Allah, takwa yang akan memberikan semangat kepada kita untuk selalu beramal saleh, takwa yang akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Wabil khusus kita masih berada di tahun baru, yaitu bulan Muharram 1446 Hijriah, di mana ini adalah merupakan tonggak atau awal dari kebangkitan Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir 13 tahun mengalami penindasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk pindah ke satu negeri, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah, mendidik umat dengan berbagai macam cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dengan kisah-kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan seorang nabi yang saat itu mengajak kaumnya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dikutip oleh Imam Bukhari, demikian juga imam lain, yang hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi alaihi." Dulu ada seorang nabi salawatullahi wasallamu alaihi mengajak kaumnya untuk berperang, berjihad untuk membebaskan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adalah Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala an-nabiyyu la yatsba'anni salas. Sebelum Nabi tersebut berangkat ke medan jihad, beliau mengatakan ada 3 kelompok yang tidak boleh ikut bersamaku. Yang pertama adalah rajulun lahu imra'ah, jadi seseorang yang baru menikah,
wa yuridu an yabni biha, sementara dia belum menggauli istrinya. Jadi orang yang baru menikah tidak boleh ikut berperang bersamaku. Kemudian yang kedua adalah rajulun ishtara khalifatan atau gonaman. Yang kedua adalah orang yang membeli unta atau kambing yang bunting, sementara dia ingin mendapatkan anaknya atau menunggu kelahiran anak unta atau anak kambing tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga adalah rajulun bana baitan walam yakmil suqufuha. Yang ketiga adalah mereka yang baru membangun rumah sementara rumahnya belum jadi, atapnya belum dipasang. Nah, ini perlu disampaikan oleh Nabi ini karena peperangan di zaman dulu, jihad di zaman dulu benar-benar atau betul-betul murni, tidak ada keuntungan duniawiyah sama sekali. Jadi harta rampasan perang tidak boleh dibawa pulang. Oleh karena itu harus betul-betul memiliki niat yang ikhlas. Siapakah Nabi ini? Para ulama mengatakan tidak penting untuk mengetahui siapa Nabi ini, tapi ada yang mencoba untuk mencari di dalam penjelasan hadis ini. Nabi tersebut adalah murid dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Yusha bin Nun, yang pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mandat kepada Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel untuk menempati tempat atau tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis. Tapi ternyata di dalam perjalanannya sudah sekian lama Nabi Musa mengajak kaumnya ini, Bani Israel ini, dan Allah perlihatkan kepada mereka mukjizat-mukjizat yang luar biasa, ya. Tapi ternyata kaumnya ini tetap membangkang, tidak mau masuk ke Baitul Maqdis. Ini digambarkan di banyak ayat, ya, di antaranya dalam surah Al-Maidah. Ketika berada di satu tempat, maka Nabi Musa mengutus 12 orang, karena ada 12 suku, untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Baitul Maqdis. Nabi Musa berpesan, jangan sampai ada di antara kalian yang menceritakan apa yang kalian lihat di sana kepada kaumnya. Sekembali mereka dari Baitul Maqdis, ternyata mereka bercerita. Mereka mengatakan, ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana ada kaum yang bengis, kaum yang kejam. Kami tidak akan pernah masuk ke sana, katanya. Ini kaumnya Nabi Musa, ya. Sudah sekian lama berjalan dengan Nabi Musa, diperlihatkan kekuasaan Allah banyak sekali, tapi ternyata balasannya hanya seperti itu. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, sudah sekian lama aku membawa mereka dari Mesir menuju ke Baitul Maqdis, tapi mereka seperti itu, ya. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Aku tidak memiliki siapapun di dunia ini lagi, ya Allah, kecuali saudaraku ini, Nabi Harun. Pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, qala innaha muharramatun arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Wahai Musa, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Mereka akan tersesat di tempat tersebut. Nah, tempat ini kemudian dikenal dengan nama Ardun Tih, Ardun Tih, tempat tersesatnya umatnya Nabi Musa, yang mereka tidak menemukan jalan keluar dan banyak di antara mereka yang binasa. Tempat tersebut adalah kalau dari perbatasan Jordan, antara perbatasan Jordan dengan Israel, kurang lebih kita berjalan setengah jam naik kendaraan. Kemudian dari tempat tersebut juga
Kalau kita ke Baitul Maqdis kira-kira setengah jam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di situ ada petilasan Nabi Musa alaihi salam. Bukan makamnya, tapi beliau juga meninggal di situ. Beliau juga Nabi Musa alaihi salam di masa 40 tahun ini beliau meninggal, demikian juga Nabi Harun saudaranya juga meninggal dunia di situ. Nah, tampillah Nabi Yusha bin Nun yang masih merasa punya tanggung jawab untuk membawa Bani Israel ini sampai ke Baitul Maqdis. Nah, makanya beliau menyampaikan 3 hal tadi supaya betul-betul mereka ini menjalankan amanah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma dana minal bait", ketika sudah mendekati Baitul Maqdis, qurba waqtal asri, itu sudah masuk waktu asar. Nah, sementara mereka harus menyelesaikan peperangan hari itu hari Jumat. Kalau besoknya tidak ada perang lagi, karena hari Sabtu itulah sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Besoknya juga tidak ada peperangan karena dihormati oleh orang-orang Nasrani. Sehingga pada saat itu Nabi Yusha bin Nun melihat kepada matahari, "Ya Syams, wahai matahari, innaki ma'murah, engkau mendapatkan tugas dari Allah. Wa inni ma'murun, saya juga mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya kepada Allah, tidak minta kepada matahari ya, tidak minta kepada awan, tidak minta kepada selain Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, ihbisha lana, ya Allah, tahanlah matahari itu untukku, untuk kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahbas asy-syams illa li hadan nabi, belum pernah matahari itu tertahan kecuali kepada nabi ini. Jadi nabi ingin menceritakan salah satu dari mukjizat nabi-nabi terdahulu, yaitu bisa menahan matahari. Dialah Nabi Yusha bin Nun, adalah murid Nabi Musa yang pada saat menemui Nabi Khidir, beliaulah yang diajak. Begitu ketemu dengan Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa mengatakan, sekarang kamu pulang. Nah, inilah Nabi Yusha bin Nun. Kemudian matahari pun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bergerak. Terjadilah peperangan yang hebat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Yusha bin Nun beserta pengikutnya bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, kemudian dikumpulkanlah harta rampasan perang. Ketika itu sudah dikumpulkan, ternyata tidak ada api yang melalap. Biasanya kalau dikumpulkan, jadi akan datang api untuk membakar harta rampasan perang. Ternyata api itu enggak datang. Allah tidak mengirimkan api ini. Kemudian Nabi Yusha bin Nun mengatakan, inna fiikum gulul, di antara kalian ada pengkhianat. Inna fiikum gulul. Akhirnya keluarlah satu orang, jadi 12 orang untuk membaiat Nabi Yusha bin Nun kembali, menyatakan sumpah setianya untuk senantiasa membela agama Allah. Tapi api pun belum datang. Kemudian beliau berteriak lagi, inna fiikum gulul, masih ada di antara kalian yang jadi pengkhianat. Kemudian datang dua orang juga sama, api belum datang. Fa'idan, nah kemudian setelah itu beliau berteriak lagi, inna fiikum gulul, masihkah para pengkhianat itu bersembunyi di antara umatku kan? Kemudian fa'idan birijalin, ada beberapa orang yahmilu adz-dzahaba misla ra'sil bakar. Kemudian datanglah beberapa orang membawa emas, ini harta rampasan perang, seperti kepala sapi, besar sekali gitu ya. Nah, ini kemudian emas ini diletakkan di tempat harta rampasan perang yang lain, barulah api datang membakarnya. Pengkhianat selalu ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang munafik muncul pada saat perang Uhud, 300 orang yang menjadi pengkhianat, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Di zaman sekarang juga banyak para pengkhianat.
Itu sudah menjadi sunnatullah. Kata Rasulullah, mereka sholat bersama kalian. Jilduhum ka jildik. Kulitnya juga sama dengan kalian. Akan tetapi mereka menikam dari belakang. Allah akan perlihatkan nanti mereka-mereka itu di hari kiamat pada saat kumpul di padang mahsyar, digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ayat ke-13 dan ke-12, 13 dan 14 surah Al-Hadid, bahwa mereka tidak memiliki cahaya nanti. Mereka yang berpura-pura berislam, berpura-pura membela Islam, tapi sebenarnya menikam dari belakang. Maka Allah akan perlihatkan mereka tidak memiliki cahaya nanti pada hari kiamat. Mereka memanggil-manggil, yunadunakum alam nakun ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Iya, tapi kalian berkhianat semuanya. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menyampaikan kisah ini karena beliau sudah mewaspadai apa-apa yang akan terjadi di kalangan umat ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kisah cerita seperti ini tidak ada maksud, bukan tidak ada tujuan, tapi beliau ingin menyampaikan kepada kita semua, yang pertama, marilah beragama dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah ditetapkan menjadi musuh Allah, jadikan dia musuh, jangan dijadikan sebagai kawan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa peperangan di zaman dulu itu, jihad di zaman dulu adalah dalam rangka li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah yang maha tinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan itu akan selalu ada sepanjang zaman, sampai kapanpun, sampai nanti bertemunya dua bala tentara, yang satu dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, melawan para dajjal yang mereka pengikutnya adalah Yahudi. Itu akan terjadi nanti juga di Baitul Maqdis dan akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 55. Yang berikutnya, harta rampasan perang itu adalah menjadi halal bagi umat ini, kata Rasulullah, sementara umat-umat terdahulu tidak halal. Ada 5 keistimewaan yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Salah satunya adalah wa uhillat liyal maghanim, maka dihalalkan bagiku harta rampasan perang. 5 dari Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Li yara dhafana, karena Allah melihat umat di akhir zaman inilah umat yang lemah. Wallahu taala alam. Tapi mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita semuanya agar kita dalam beragama ini betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bersembunyi di hadapan manusia, tapi tidak akan pernah bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah mengatakan, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi Allah nanti akan menjadikan hari kiamat itu sebagai pengadilan bagi mereka-mereka yang satu sama lain saling mengecam, satu sama lain saling berselisih. Maka disitulah nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar momentum seperti ini kita jadikan sebagai momentum untuk menggapai ridha, menggapai maghfirah dan menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil jabbar mukawwilil laili 'alan nahar tazkiratan lil zawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al barrul karim war raufur rahim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا وصلوا على نبيكم المهدى كما أمركم في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأن معهم بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهزل الكفرة والمشركين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين سلمنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في بلاد غزة في بلاد فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جياء فأطعمهم. اللهم إنهم أراة فاكسوهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم شتت شمل اليهود الغاصبين. اللهم فرق جمعهم. اللهم أريهم أجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.